Ya, salam Just Talk. Ini video dadakan karena sebenarnya gue mau bikin ini besok, tapi mumpung ada waktu, habis ini gue harus langsung ke DPI. Jadi, sorry, kali ini kembali lagi tanpa subtitle. Kalau video dadakan gitu, karena bikin subtitle kan butuh sekitar 2 jaman. Jadi ini gue sekarang bikin langsung gue posting. Kita bahas preview quarter final Champions League. Yang lolos adalah klub yang layak lolos. Jadi nggak ada kejutan atau apa. Mungkin Porto Juve. Porto ya sedikit beruntung lolos. Tapi ya itulah sepak bola. Bermain Juve ketemu 10 orang tapi nggak bisa lolos. Jadi salah sendiri mereka tidak lolos. Oke, kita mulai dulu dengan Man City lawan Borussia Dortmund. Gue selalu bilang dan sayangnya gue kan prediksi final itu City dengan lawan Munchen berdasarkan permainan. Tapi sayangnya kemungkinan besar mereka ketemu di semifinal. Oke. Jadi City Dortmund, kalau gue bilang City harus belajar dari kesalahan lawan Lyon. Dortmund ini 1 tahun terakhir gue sering nonton mereka main juga di Bundesliga. Yang paling kelihatan itu pada saat mereka ketemu Munchen, unggul 2-0 menit 89, terus 2-2 menit 89, 91 kebobolan 2 lagi. Dan Dortmund itu benar-benar mainnya bertahan, pegang bola nggak bisa lebih dari 5 detik, hilang terus. Nah, Munchen ini kan gaya bermainnya tidak terlalu jauh beda dengan City. Oke, dalam arti mereka berusaha untuk menguasai bola, jarak antar pemain tidak terlalu jauh, mengandalkan skill individu. Jadi lebih dari skill individu skill individu sinergi dengan sebuah sistem yang dua-dua bagus. Tapi Dortmund punya seorang Haaland, bukan Sancho, bukan siapa, tapi Haaland yang butuh sedikit pulang bisa cetak gol. Nah, ini harus diwaspadai karena sekuat-kuatnya defense City, kalau ada sedikit yang ceroboh aja udah bisa lewat. Ini kembali lagi masalah mental. Mental gue tetap unggulkan City. Terutama John Stones yang lagi bagus-bagusnya. Jangan lupa dia kalau 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, semifinal lawan Spurs berkat blunder dia berapa kali sampai mereka nggak lolos gitu. Nah, hal kayak gini tuh harusnya bisa dihindari karena gue lihat ini peluang cukup besar untuk City bisa masuk ke final. Jadi untuk gue home mungkin Dortmund masih bisa ngelawan, tapi gue rasa sangat berat. Bahkan di home kalau seandainya City udah menang udah selesai itu barang. Nah, kita lihat tahun lalu City menang di Madrid dan mereka kecolongan karena 1 match pas lawan Lyon, dan ini mainnya kan 2 match, jadi harusnya si City bisa lolos. Kejutan, wah bukan kejutan, keberuntungan dari Chelsea ketemu dengan Porto. Di atas kertas semua orang akan bilang Chelsea lolos, bahkan gue pun demikian. Tapi kembali lagi, ini Champions League. Kita sudah lihat betapa gigihnya Porto. Tim Portugal itu selalu begitu. Alot, sangat alot. Sangat alot dalam arti mereka selalu fight sampai detik-detik terakhir. Secara kualitas Chelsea di atas. Secara permainan Chelsea di atas. Cuman kita juga tahu 13 match cetak cuma 15 gol, which is very bad ya. Nah, ini yang jadi masalah dengan Chelsea itu. Bukan dari sisi permainan, bukan benchnya kuat, berganti pemain 4-2-3-1, 3-4-3, whatever, tetap bisa bermain bagus. Belakang cukup solid, defendernya cukup bagus, mau main 2 center back atau 3 center back. Cuman yang jadi masalah ya ini, mereka itu susah cetak gol. Bagaimana lu mau menang kalau lu nggak cetak gol? Oke. Lawan ATM, Chelsea membuktikan bahwa walaupun mereka dengan banyak pemain baru, kita tetap Chelsea. Jangan main-main dengan kita, oke? Sementara kalau kita lihat, gue jujur, gue bilang waktu lawan ATM ini imbang. Tapi setelah 2 match, ya Chelsea layak menang. ATM nggak ngelawan sama sekali. Kasarnya begitulah. Dan lawan Porto seharusnya nggak jauh beda. Cuman kalau Chelsea belajar dari kesalahan yang dilakukan Juve, lebih efektif, atau kalau cetak 1 gol is oke lah, asal belakangnya rapet,
Chelsea lolos. Seharusnya sih Chelsea bisa lolos ya, karena ini mainnya juga 2 match, jadi ada 2 kali peluang. Dan pertama away lebih enak untuk Chelsea, terus main di home. Jadi ya kalau tim yang imbang, kecuali tim yang jomplang ya, kayak City, Dortmund mau home away duluan nggak ngaruh. Tapi Chelsea, Porto, gue bilang Chelsea diunggulkan karena main away duluan. Oke, jadi untuk gue Chelsea akan lolos. Kedua, Munchen ketemu PSG final tahun lalu. Nah, ini luar biasa. PSG menang lawan Barca kita tahu, tapi kita lihat, kita ulik lagi. Pada saat leg pertama mereka menang 6-1, itu semua pemain main bagus. Dan itu pengecualian. Karena gue bilang, kalau PSG main seperti di leg pertama lawan Barca, mereka di Liga sudah unggul 15 poin. Faktanya mereka tidak ada di rank 2. Jadi nggak sehebat itu juga. Dan terbukti di leg kedua, babak pertama diobok-obok sama Barca. Messi penalti nggak masuk, Des kena mistar. Kalau 1-2 aja, selesai itu gue bilang PSG. Apalagi kalau 1-3 di babak pertama selesai. Akhirnya 1-1. Secara 2 match, ya mereka sangat layak lolos, terutama berdasarkan leg pertama. Jadi kebetulan mereka lagi on fire banget. Ketemu Munchen, kalau menurut gue, performanya itu sudah menurun. Tidak sedahsyat tahun lalu, walaupun tetap punya Lewandowski yang juga seperti Haaland nggak butuh banyak peluang. Dalam arti kalau mereka kebobolan, dan mereka sering kebobolan terlebih dahulu, mereka bisa nguber lah. At least seri lah, nggak selalu kalah, tapi at least seri. Maka dari itu di Bundesliga pun selisih dengan Red Bull nggak terlalu banyak, 2 poin kalau nggak salah. Dan Red Bull pun nggak terlalu hebat-hebat amat. Kita lihat kemarin lawan Liverpool di obok-obok. Liverpool yang sekarang lagi menurun juga. Cuman secara overall, ya mereka punya Mbappe. Mbappe gue bilang toh lebih tajam, lebih bagus sedikit daripada Lewandowski. Lewan itu kan lebih finisher ya. Kalau Mbappe kan bisa gocek, sprint, adu sprint cepat, terutama dalam counter sangat membahayakan. Jadi itu yang sebenarnya itu doang yang harus diwaspadai. Sisanya ya so-so lah. Walaupun mereka punya defense cukup bagus ya, PSG. Marquinhos, terus siapa itu? Ya ada 5-6 pemain yang sangat layak main di PSG. Verratti, Di Maria, Mbappe, Kimpembe, Marquinhos, Neymar. Udah sisanya mah kalau gue bilang ya biasa aja, bukan pemain top. Dan terbukti performa PSG juga naik turun. Kemarin juga kalah. Nah, in this case kembali lagi, walaupun Munchen agak menurun karena bermain 2 match bukan 1 match, gue unggulkan Bayern Munchen. Ya, berkat sejelek-jeleknya mereka tetap susah dikalahkan karena ada Mbappe yang bikin gue karena ada Lewandowski di Munchen. Yang bikin gue titik lemahnya Munchen kalau gue bilang ya, itu pemain belakang. Sule sama Boateng untuk gue, aduh, nggak banget. Sule pun sekali-sekali main bagus loh, tapi terlalu kaku, nggak begitu cepat, menang di body doang. Ketemu pemain yang skillful kayak Mbappe diobok-obok, itu 2 center back, bukan 1, dua-duanya diobok-obok sama Mbappe. Jadi 2 tim ini punya plus minus point. Cuman Goretzka dan Müller udah balik, ini lebih bagus daripada Sané, Gnabry, dan Coman di depan. Ya, secara di atas kertas sih harusnya Munchen bisa lolos dalam 2 match. Nah, ini yang big match terakhir, Madrid lawan Liverpool. Semua bertanya di Twitter, siapa yang menang? Balas dendam, bla 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 bla. Gue nggak tahu, karena kita lihat 2 strategi yang berbeda. Madrid lebih ngandelin skill. Permainan mungkin Liverpool lebih unggul. Tapi ya, Liverpool tahu sendiri, depannya lagi mandul. Itu yang jadi masalah. Klopp tidak banyak merubah, yang dirubah paling si Fabinho digeser ke depan, di belakang Kabak sama Phillips. Ini belum benar-benar teruji ya. Lawan Madrid mereka kalau seandainya 2 pemain ini yang main, ini akan teruji. Bisa nggak? Dan gue nggak yakin. Dengan Benzema, gue nggak yakin.
Cuman lu kebobolan satu bisa cetak 2 gol, you still win the game. Nah, ini yang jadi masalah. Dari sisi permainan, gue bilang Liverpool unggul. Oke? Dari sisi strategi. Dari sisi skill, gue bilang Madrid unggul. Nah, dari sisi efektivitas, Madrid lebih unggul. Kenapa? Karena mereka punya Benzema dan di depan Liverpool lagi drop. Yang diharapkan oleh Klopp adalah tiga pemain ini tiba-tiba on fire seperti tahun lalu, seperti 2 tahun lalu, seperti 3 tahun lalu, tapi bukan seperti tahun ini. Nah, kalau seandainya depannya juga on fire, nah ini akan jadi seru. Jadi ini match dengan plus minus ini tetap 50-50 match, tergantung form of the day kayak Barca PSG lah. Kalau lagi on fire banget PSG bisa, Liverpool lagi on fire banget bisa dilibas kalau di leg kedua. Jadi anything can happen dengan match ini. Justru ini yang seru. Yang lebih seru lagi di semifinal, pemenang Chelsea ketemu pemenang Liverpool Madrid dan pemenang City bisa ketemu Bayern di semifinal. Oke, kita lihat lagi besok. Gue bikin previewnya European League karena drawingnya belum selesai. Thanks for watching.